Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak pernah melupakanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau tidak pernah melupakan kami. Kasih-Mu melimpah-limpah atas kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami diberkati dan menjadi berkat serta menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah melupakanmu. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekali lagi saudara, Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, jelas ayat ini menegaskan Tuhan tidak akan melupakan kita. Banyak orang berpendapat, berpandangan, bahkan mempercayai bahwa seringkali Allah melupakan mereka. Seringkali mereka mempercayai bahwa Allah tidak peduli dengan keberadaan mereka. Kesukaran, kesakitan, kesengsaraan yang mereka alami itu dijadikan semacam bukti bahwa Tuhan itu tidak peduli. Mereka berseru seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Orang-orang tersebut sesungguhnya tidaklah mengenal Allah dengan benar. Mereka melihat Allah dari sudut pandang mereka, dari emosional mereka. Mereka tidak menyadari bahwa banyak hal yang harus mereka lakukan, yang mereka harus sadari. Salah satunya introspeksi diri. Artinya apa? Kalau mereka bernafas sampai detik ini, itu bukti kalau Tuhan tidak melupakan mereka. Kalau mereka ada sampai hari ini, itu bukti kalau Tuhan mengasihi mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus merenungkan kehidupan ini, merenungkan kasih dan kemurahan Tuhan, sekaligus mengintrospeksi diri kita. Pada intinya, Allah selalu peduli, dan Dia terus bergerak dan tergerak oleh belas kasihan terhadap kita. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua yang Tuhan lakukan,
Semua yang Allah lakukan adalah untuk kebaikan kita semua. Jelas dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kita. Bahkan dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Justru supaya semua bisa diselamatkan. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah tidak pernah menjadi sibuk atau lalai terhadap salah satu anaknya. Bahkan dia tidak tidur sekalipun. Daud mengalami banyak hal dengan Allah. Bahkan salah satu yang dikatakannya mengenai Allah, Mazmur 121 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mata Allah selalu memandang kepada anak-anaknya. Nah, coba kita renungkan makna daripada ayat ini yang berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Maka saudara, jawabannya adalah iya. Kita bisa melihat banyak di media, banyak di surat media, berapa banyak ibu melupakan anaknya, bahkan melakukan hal-hal yang keji terhadap anaknya. Di zaman sekarang ini, di zaman akhir zaman ini, bahkan seorang ibu tega melakukan hal-hal yang sifatnya dosa terhadap anaknya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian ibu kandungnya membuang anaknya, menjual anaknya, melantarkan anaknya. Itu banyak kita dapati. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Allah. Dikatakan, sekalipun ibu kita melupakan kita. Dengan tegas dia berkata, Aku tidak akan melupakan engkau. Bukankah saudara ini sebuah jaminan bagi kita? Bukankah saudara ini satu peneguhan bagi kita bahwa dia tidak akan pernah melupakan kita? Seorang ibu yang sedang menyusui memiliki sebuah sensitivitas yang tinggi terhadap bayinya. Bahkan ketika bayi tersebut berada dalam ruangan lain, sesibuk apapun seorang ibu sangat peka ketika anaknya menangis dan membutuhkannya. Ia tidak akan pernah mengabaikan kebutuhan anaknya. Jika seorang ibu bertindak seperti itu, apalagi Allah kita, apalagi Tuhan kita yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mengantisipasi setiap anak-anaknya yang berteriak minta tolong. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Saudara, ini adalah salah satu janji yang paling menyenangkan bagi kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Bahkan kita ini adalah anak yang Dia kasihi. Bahkan Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik. Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu mengingat kami. Bahkan Engkau ada di tengah-tengah kami.
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal dan ada di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus sudah dicurahkan di antara kami, di dalam kami. Sehingga jelas penyertaan-Mu adalah bukti bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Keadaan kami pasti dipulihkan Tuhan. Kesehatan kami pasti dipulihkan Tuhan. Keuangan kami pasti dipulihkan Tuhan. Kehidupan kami pasti dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.